Saraswati Taha dengan NIM 19061102-154. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengajar saya, Mem Sinta Wangke, dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Ini saya akan membahas tentang neraca perusahaan. Analisis interpretasi laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pertama, rasio likuiditas. Rasio lancar. Pada bulan September 2017 sampai dengan 2019 dinilai cukup baik. Sedangkan jika dilihat pada posisi akhir tahun 2016, 2017 lebih baik. Kecuali di akhir tahun 2018 hanya sebesar 106,63%. Yang artinya setiap hutang lancar Rp1 dijamin dengan rasio lancar 1,6. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio lancar. Pada bulan September 2017 sampai dengan 2019 dinilai cukup baik. Sedangkan jika dilihat pada posisi akhir tahun 2016, 2017 lebih baik. Kecuali di akhir tahun 2018 hanya sebesar 106,63%, yang artinya setiap hutang lancar Rp1 dijamin dengan rasio lancar 1,6. Quick ratio. Pada bulan September 2018 dan 2019 serta bulan Desember 2018 setiap hutang lancar Rp1 hanya dijamin dari aktiva lancar kurang dari Rp1, yaitu masing-masing 0,74, 0,79, dan Desember 0,69. 3. Rasio cash ratio. Pada tahun 2018, jaminan kas untuk memenuhi kewajiban segera di bulan Desember 2018 nya 28,23% atau setiap hutang lancar Rp1 dijamin dengan kas sebesar 0,28, dan di bulan September 2019 meningkat sebesar 34,24%, atau setiap hutang lancar dengan Rp1 dijamin dengan uang kas yaitu Rp0,34. 4. Rasio perputaran kas. Perputaran kas merupakan kemampuan kas untuk menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat beberapa kali uang kas berputar dalam satu periode tertentu. Rasio perputaran kas di akhir tahun 2018 mencapai 35,48 kali, jauh lebih baik dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yang hanya mencapai 6 kali perputaran kasnya untuk menghasilkan pendapatan. Inventory to net working capital akhir tahun 2018 sebesar 602,92%, sangat tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 86,58%, yang menunjukkan tingkat likuiditasnya semakin menurun. Secara umum, jika semakin rendah rasio ini, maka semakin tinggi likuiditas perusahaan dan sebaliknya. Pertama, debt to asset ratio. Bahwa besarnya aktiva perusahaan di akhir tahun 2016, 2017, dan 2018 yang dibiayai oleh utang lihat semakin meningkat, yaitu sebesar 46,46%, 46,72%, dan 48,20%. Kedua, debt to equity ratio. Besarnya modal yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang pada akhir tahun 2016 sebesar 87,01, di tahun 2018 87,68%, dan Desember 2018 adalah sebesar 93,40%. Yang ketiga, long term debt to equity, di mana besarnya modal yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang masing-masing pada akhir tahun 2016 adalah 43,27%,
2017 sebesar 41,74%, serta akhir tahun 2018 yaitu 39,89%. Yang ketiga, rasio aktivitas. Pertama, inventory turnover. Tingkat kenaikan penjualan lebih kecil dari tingkat kenaikan pada persediaan, hingga putaran persediaan yang terjadi mengalami penurunan, yaitu akhir tahun 2016 banyak 7,88 atau 8 kali. Tahun 2017 adalah 7,17 kali atau 7 kali, dan pada tahun 2018 sebanyak 6,30 kali atau 6 kali. Namun bila dilihat perbandingan pada periode bulan September 2017 ke 2018 mengalami penurunan, dan pada bulan September 2019 naik kembali telah mencapai 5,09 kali, sehingga pada akhir tahun 2019 dapat mencapai minimal 7 kali. 2. Days of inventory. Di tahun 2016, 2017, dan 2018 jumlah hari untuk rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang masing-masing secara berurutan pada akhir tahun adalah 46 hari, 51 hari, dan 58 hari. Yang keempat, working capital turnover. Putaran modal kerja dalam yang terjadi pada periode Desember 2016, 2017, dan 2018 sebanyak 2 kali. Kelima, fixed asset turnover. Untuk perputaran aktiva tetap dalam satu periode akhir tahun 2016 sebanyak 3 kali. Sedangkan di tahun 2017 dan 2018 sebanyak 2 kali. Yang keenam, total asset turnover. Pada putaran total aktiva yang terjadi dalam satu periode di tahun 2016 hingga 2018 rata-rata sebanyak 1 kali. Yang keempat, rasio profitabilitas. Yang pertama, profit margin on sales. Perusahaan mampu menghasilkan margin laba atas penjualan pada akhir tahun 2016 sebesar 29,11%, di tahun 2017 sebesar 28,17%, serta di akhir tahun 2018 sebesar 28,17%. Kedua, net profit margin. Pendapatan bersih perusahaan atas penjualan per 31 Desember 2016 sebesar 7,89%. 2017 7,26%, dan akhir tahun 2018 yaitu 6,76%. Melihat per September 2019 telah mencapai 7,25%. Kemungkinan di akhir tahun 2018 net profit margin akan di atas 7,25%. Yang ketiga, return on investment. Artinya rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau hasil pengembalian investasi tahun 2016 hingga 2018 masing-masing sebesar 6,41%, 5,77%, dan tahun 2018 sebesar 5,14%. Terdapat penurunan di setiap tahunnya jika dilihat pada perbandingan pada periode yang sama bulan September 2018 dan 2019. Kemungkinan di tahun 2019 akan diperoleh ROI-nya di atas tahun 2018. Yang keempat, return on equity. Dari tahun 2016, 2017, dan tahun 2018, modal sendiri meningkat, yang diikuti oleh penurunan laba bersih, sehingga tingkat pengembalian ekuitas atau rentabilitas atas modal sendiri mengalami penurunan, yaitu tahun 2016 sebesar 11,99%. Tahun 2017 adalah 10,82%, dan pada akhir tahun 2018 sebesar 9,94%. Berdasarkan pada hasil dari perhitungan analisa rasio likuiditas, rasio solvabilitas, analisa rasio aktivitas, analisa rasio probabilitas, maka dapat dikatakan kondisi keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2018
masih dalam keadaan baik dan dampak manfaatnya bagi perusahaan pada tahun tersebut masih memiliki cukup kemampuan untuk melakukan suatu tindakan di dalam penjaminan dan pembayaran hutang-hutangnya kepada pihak kreditur. Untuk manfaat lainnya dari hasil analisa rasio keuangan ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi para investor di dalam menginvestasikan dananya ke PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Bagaimana dalam perhitungan dua rasio dalam periode yang sama, yaitu per September 2018 dan 2019 menunjukkan adanya perbaikan yang cukup baik, sehingga di akhir tahun 2019 dan dari analisa rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dan analisa rasio penilaian yang memberikan ukuran dari kemampuan manajemen di dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi.